Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Arafah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita senantiasa kita harapkan untuk berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesekali kita terjatuh dalam kemaksiatan, meskipun sesekali lidah kita tergelincir, meskipun terkadang pikiran kita entah lari kemana yang mengundang murkanya Allah, atau tangan kita pernah menzolimi orang lain, kaki kita melangkah ke tempat yang tidak diridai oleh Allah, perbuatan kita yang tidak dicintai oleh Allah, tapi sesungguhnya itu bukanlah akhir dari semuanya. Allah terkadang memberikan peringatan-peringatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Allah memberikan sinyal-sinyal, detakan-detakan di dalam hati kita yang merupakan cinta Allah kepada kita. Allah ingin kita kembali kepadanya. Sahabat Arafah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik dari tabi'in. Malik bin Dinar adalah merupakan tokoh sufi yang terkenal ahli ibadah, terkenal ahli bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan murid dari Hasan Al-Basri, adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar adalah orang yang ma'ruf, orang yang masyhur kedekatannya kepada Allah. Dia menguasai ilmu sampai derajat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menghiasi amal ibadahnya selanjutnya. Dan hari ini banyak orang yang mengambil hikmah dari perjalanan hidup Malik bin Dinar. Tapi tahukah kita siapakah Malik bin Dinar itu sesungguhnya? Ternyata dia memiliki masa-masa yang dulu adalah saat-saat dia pernah berada jauh dari hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar pada awalnya adalah orang yang melakukan kemaksiatan seperti orang-orang pada umumnya. Dikatakan bahwa beliau itu menzolimi orang lain, memakan harta riba, hobinya minum khamar. Sampai dikatakan tidak ada dosa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak dia lakukan. Sampai demikian. Luar biasa kehidupan Malik bin Dinar pada saat itu. Hingga satu saat Malik bin Dinar berkeinginan untuk menikah. Dia berkeinginan untuk memiliki putri atau memiliki anak. Sebagai manusia yang normal, tentu ketika kita melihat ada orang yang menikah, kita juga tertarik hati untuk menikah. Kita lihat ada orang membina keluarga bahagia, kita juga ingin memiliki keluarga bahagia sepertinya. Ketika kita lihat ada ayah yang menggendong anaknya, bercandaria dengan anaknya, kita juga menginginkan seperti itu. Seburuk-buruk apapun manusia pasti menginginkan suasana yang sama, karena itu fitrah. Malik bin Dinar merasakan hal yang sama. Ya, dia menginginkan pernikahan, menginginkan keluarga, menginginkan anak yang menjadi bakal keturunannya. Akhirnya Malik bin Dinar pun menikah. Allah karuniakan ia dengan seorang putri, anak yang sangat ia cintai, anak yang sangat ia sayangi. Dan anak itu betul-betul dia sayangi melebihi dari segalanya, bahkan melebihi daripada dirinya. Ya, ada sisi-sisi kelembutan yang dimiliki oleh orang ternyata, dan itu fitrah, dan itu dimiliki oleh Malik bin Dinar meskipun dia masih akrab dengan kemaksiatan, masih akrab dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ketika putrinya tersebut yang bernama Fatimah berumur 2 tahun, ya, disitulah puncak dari cinta Malik bin Dinar kepada putrinya. Suatu saat ketika Malik bin Dinar hendak meminum khamar, meminum minuman keras, pada saat itu putrinya langsung mengambil minuman tersebut dan menumpahkannya, bahkan
dalam riwayat dikatakan sampai mengenai pakaian dari Malik bin Dinar. Tentu kita apabila terjadi hal demikian kepada diri kita, kita sebagai ayah, sebagai ibu, anak menumpahkan minuman ke pakaian kita, kita tak jarang dengan gusarnya memarahi mereka. Tapi Malik, bukti cintanya kepada anaknya tersebut, dia tidak memarahi. Nah, Fatimah mencintai ayahnya luar biasa. Dia tidak menginginkan ayahnya sedetik pun jatuh ke dalam kemaksiatan, keburukan. Perlahan-perlahan, karena memang Fatimah senantiasa mengawal ayahnya, dan terkadang anak memang menjadi fitnah, tetapi juga menjadi buah hati, menjadi penenang di dalam jiwa, menjadi mata yang indah dalam kehidupan kita, menjadi penerang jiwa kita. Dan Fatimah adalah bagian daripada anak-anak qurratu a'yun. Sahabat Arafah Media dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlahan-perlahan Malik bin Dinar pun terhindar dari kemaksiatannya. Qadarullah, ketika Fatimah berumur 3 tahun, Allah memanggil Fatimah yang pada saat itu sangat masih berusia kecil, masih berusia balita, sangat lucu-lucunya, sedang manja-manjanya. Orang tua mana yang tak merasakan kesedihan tersebut? Apalagi Malik bin Dinar, putri satu-satunya yang banyak merubah hidupnya sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Tentu terpukul hatinya, pecah jiwanya, kelam hidupnya. Hampir dia putus asa, kehilangan putri tersebut. Umur 3 tahun, puncak dari cinta seorang ayah kepada putrinya. Kita bayangkan kalau kita punya putri 3 tahun, kita pulang kerja, dia datang berlari mendekap kita. Ayah, dia katakan demikian. Itulah yang dirasakan oleh Malik bin Dinar. Ketika dia pulang ke rumah, dia hampa dan tak mendengar lagi tangisan anaknya, tak ada lagi candaria seperti dulu. Malik bin Dinar pun terpukul. Hingga akhirnya dia kembali kepada kemaksiatan semula, bahkan lebih menjadi-jadi. Lebih menjadi-jadi. Yang dulu mungkin levelnya masih biasa, ini meningkat. Ya, dia kembali, padahal dia pernah merasakan nikmatnya berada di dalam kebaikan. Sahabat Arafah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu malam, setan membujuk Malik bin Dinar untuk meminum khamar, untuk bermabuk ria. Malik, ngapain kau pikirkan? Ya sudah, minum aja khamar. Mari kita mabuk, kita isi malam ini dengan bersuka-suka dan lain sebagainya. Malik pun jatuh dalam godaan setan. Malam itu dia pesta miras, dia minum sebanyak-banyaknya sampai dia tertidur. Dalam tidur tersebut, nah disinilah merupakan titik balik dari tobat Malik bin Dinar. Dalam tidur tersebut dia bermimpi dengan datangnya hari kiamat. Pada saat itu dia lihat matahari tiba-tiba gelap, air lautan menjadi bara api, dan yang lebih menarik, ada seekor ular yang besar siap untuk memakannya. Dan ular itu mendekat, dan dia terkejut, dia ketakutan, dia berlari sekuat tenaga sampai dia melihat ada sosok orang tua. Ya, pada saat itu dia katakan, "Hai bapak, tolong saya, tolong saya." Ya. Kemudian bapak itu mengarahkan, "Coba kamu pergi ke arah sana, pergilah ke lorong sana." Dia berlari, dia bergegas ke sana. Ternyata di ujung sana adalah jurang yang berisi dengan api yang berkobar-kobar. Kemudian ular itu pun semakin mendekat. Dalam hati Malik bin Dinar pada saat itu mengatakan, "Bagaimana mungkin aku lari dari ular dan aku jatuh ke dalam jurang yang justru bisa membinasakanku?" Kemudian dia kembali, dia berlari dan dia ketemui lagi bapak tersebut. Orang tua itu dia katakan, "Pak, tolong saya, tolong saya." Orang tua itu bersedih melihat kondisi Malik bin Dinar karena tidak mampu berbuat apa-apa. Dia tidak mampu menolong. Dia katakan, "Engkau tak melihat aku juga lemah, aku tak mampu menolongmu. Itu ada gunung, silakan engkau berlari ke sana agar engkau selamat dari ular tersebut." Kemudian dia pun berlari mendekati gunung itu.
Ular itu mendekat, semakin mendekat, dan ternyata di situ dia melihat ada anak-anak yang sedang bermain. Dan ternyata yang bermain di antara anak-anak tersebut adalah Fatimah, anak yang dulu umur 3 tahun meninggalkannya, yang wafat dalam keadaan balita. Pada saat itu dia panggil, Fatimah, Fatimah. Fatimah pun menoleh. Fatimah pun bergegas menolong ayahnya. Pada saat itu dia genggam tangan ayahnya dengan tangan kanannya, tangan kirinya menghalau ular tersebut, dan ular itu tiba-tiba hilang. Ayahnya pusat pasi seperti mayat. Ayahnya merasa ketakutan, detak jantungnya luar biasa, berdetak kencang. Pada saat itu, sama seperti Fatimah sedang hidup, Fatimah pun berada di dalam pangkuan sang ayah. Dan Fatimah pun mengatakan, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi masanya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada saat itu ada perasaan damai yang dirasakan oleh Malik bin Dinar. Kemudian Malik pun bertanya, hai anakku, hai Fatimah, apa tadi ular itu? Kenapa dia ingin memakanku? Fatimah pun mengatakan, sesungguhnya itu adalah amal buruk ayah selama ini di muka bumi. Karena nanti di akhirat seluruh amal itu akan memiliki wujudnya masing-masing. Dan amal buruk yang selama ini dipelihara, itulah nanti akan membinasakan, ingin menghancurkan, yang akan membinasakan kita di akhirat. Lantas siapa orang tua yang kutemui tadi? Itulah amal kebaikan ayah. Dia sedih melihat ayah. Dia tidak mampu menolong ayah, karena ternyata keburukan lebih daripada kebaikan yang selama ini diperbuat. Malik bin Dinar pun tersungkur. Dan tiba-tiba dia terbangun dari mimpinya yang luar biasa tersebut. Ya. Seakan nyata di dalam kehidupannya. Seakan dia merasakan langsung, seakan-akan itu bukan mimpi. Dan pada saat itu dia langsung bertobat, dia bergegas, dia mensucikan dirinya. Dan apa yang dia lakukan kemudian? Dia bergegas berangkat, karena pada saat itu sudah menjelang subuh, dia langsung berjamaah untuk melaksanakan sholat subuh. Orang-orang bingung, Malik bin Dinar ke masjid, Malik bin Dinar berjamaah sholat subuh, apa yang terjadi dengannya? Karena selama ini Malik bin Dinar terkenal kalau malam hari pasti mabuk. Dan mungkin subuh pun tidak dilaksanakan. Sahabat Arab Hamidain melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik kemudian adalah ketika Malik berada di barisan shaf makmum, imam pun membacakan surat Al-Hadid ayat 16. Apa bunyinya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum masanya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Malik bin Dinar pun tersentak. Bukankah ini adalah kata-kata, ini adalah kalimat yang diucapkan putrinya Fatimah di dalam mimpinya tersebut? Dan tersentaklah jiwanya. Dan kemudian itulah yang merubah dalam kehidupan Malik bin Dinar. Sahabat Arab Hamidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh apapun kita berada di dalam kemaksiatan, Allah mengirimkan sinyal-sinyal dalam kehidupan kita untuk kembali kepadanya. Tetapi terkadang itulah yang tak kita sadari. Terkadang kita melalaikannya. Ya. Sehingga terkadang kita bagian dari orang-orang yang menyesal karena kita tidak mampu merubah diri kita. Teguran-teguran Allah dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah keinginan Allah agar kita kembali kepadanya, menyadarkan kita bahwa kita memang lemah. Ya. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kematian putrinya, ada yang diuji dengan rumah tangganya, ada yang diuji dengan penilaian orang kepada dirinya, ada yang diuji dengan penyakitnya.
dan berbagai macam bentuk ujian. Kalau kita mampu mengambil kebaikan, tentu hal itu bisa mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam satu ungkapan dikatakan, seseorang yang tidak mampu mengambil kebaikan dari ketetapan Allah, maka dia termasuk dari kategori orang yang tak pandai bersyukur atau alias kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik bin Dinar berubah setelah kejadian itu. Dia menjadi orang yang alim. Bahkan dia adalah orang ahli taubat yang sukses. Dan dalam sejarah disebutkan Malik bin Dinar pun mampu membuat pencuri untuk bertobat seperti dirinya. Satu saat ketika dia bermunajat di malam hari, dia melaksanakan sholat, dia qiyamul lail. Ada pencuri yang ingin merampok atau mencuri di rumahnya. Ya, begitu sampai dalam rumahnya, dia lihat ternyata rumah Dinar ini, Malik bin Dinar ini sederhana sekali. Tidak ada yang ingin dia ambil. Ketika dia ingin kembali, ternyata Malik bin Dinar selesai dari sholatnya. Kemudian dia panggil pencuri tersebut. Ya, dia katakan, engkau capek ke sini, nggak ada yang mau engkau ambil. Maukah engkau kuberikan sesuatu dan itu bermanfaat kepadamu? Nah, pencuri itu pun penasaran, apa itu? Ternyata yang dia berikan adalah sebuah nasihat kebaikan untuk melaksanakan sholat. Ya, untuk melaksanakan sholat. Kemudian diberikan air untuk berwudu, pencuri itu pun berwudu dan sholat. Dan dia tidak merasakan kenikmatan sholat sebagaimana dia sholat di rumah Malik bin Dinar. Selesai sholat, dia katakan pada Malik bin Dinar, bolehkah aku lanjutkan untuk ibadah selanjutnya? Silahkan. Dia pun melakukan sholat lagi sampai demikian, sehingga pencuri itu pun bertobat dan dia kembali kepada teman-temannya. Teman-temannya bertanya, apa yang kau dapatkan? Apakah engkau dapatkan harta karun? Dia katakan, bagaimana aku ingin mencurinya, karena dia telah mencuri hatiku. Malik bin Dinar, luar biasa. Dia mendapatkan kebaikan untuk dirinya dan juga kebaikan dia berikan kepada orang lain. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kebiasaan beliau kalau di pagi hari itu berdiri di depan masjid, dia akan panggil, hai orang-orang ahli maksiat, kembalilah kepada Allah. Wahai orang-orang yang lalai, kembalilah kepada Allah. Wahai orang-orang yang mengharapkan pahala, mengharapkan ridha Allah, mari ke sini. Diajak Malik bin Dinar, dia berada di depan masjid. Ya. Ingatlah ungkapan Tuhanmu. Siapa yang datang kepada Allah sejengkal, maka Allah sambut dengan sehasta. Siapa yang datang dengan sehasta, Allah sambut dengan sedepa. Siapa yang datang dengan berjalan, disambut Allah dengan berlari. Itu dia ulang-ulang. Malik bin Dinar tidak ingin menjadi saleh, tetapi juga dia ingin menjadi muslih. Saleh pada dirinya dan muslih bagi orang lain, mengajak orang-orang lain saleh. Sahabat Arab pemindah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kisah Malik bin Dinar ini menjadikan renungan kepada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami sinyal-sinyal yang Allah berikan pada diri kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Selama masih ada sinyal tersebut, berarti Allah masih menanti kebaikan pada diri kita. Daripada kita dilepas bermaksiat sesuka hati kita, hingga pada puncak kemaksiatan kita, pada saat itu kita kembali kepada Allah. Lantas apa yang ingin kita katakan kepada Allah? Apa yang ingin kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak tahu di mana posisi kita kelak di akhirat, neraka atau surga. Dan itu adalah satu hal yang pasti dan yang selama ini kita imani dalam perkara yang gaib. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.